Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renita Tiarasari. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang praktikum cara percobaan zat homogen dan zat heterogen pada tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, mengelompokkan materi ke dalam zat penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Sebelum kita melakukan praktikum atau percobaan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu materi, zat tunggal, dan zat campuran. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi dapat berupa zat cair, gas, dan padat. Materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu materi saja. Contohnya minyak, garam, gula, pasir, warna makanan, dan masih banyak lagi. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari dua materi atau lebih. Zat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu zat homogen dan zat heterogen. Zat campuran homogen adalah zat yang terdiri dari dua materi yang dapat tercampur secara merata. Sedangkan zat campuran heterogen adalah zat yang memiliki dua materi yang tidak dapat tercampur secara merata. Nah, di praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan secara langsung. Materi-materi mana yang dapat tercampur secara merata dan tidak secara merata. Dan kemudian kita akan mengelompokkannya ke dalam zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama 6 gelas plastik, sendok, pewarna makanan berwarna merah, kopi, pasir, gula, garam, dan yang terakhir air. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan bahan-bahan ke dalam wadah sesuai dengan label nama. Yang pertama yaitu kita masukkan pewarna makanan. Yang kedua kita masukkan gula. Yang ketiga kita masukkan garam. Yang keempat kita masukkan minyak. Yang kelima kita masukkan pasir. Dan yang terakhir kita masukkan bubuk kopi. Yang kedua yaitu masukkan air ke dalam masing-masing wadah. Yang ketiga yaitu aduk semua bahan-bahan ini hingga merata. Kemudian kita akan membuktikan mana yang termasuk zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Setelah itu tunggu beberapa menit, kita akan mengamati apakah pada bahan-bahan ini ada endapan atau tidak. Setelah menunggu beberapa menit, saya akan menjelaskan mana yang termasuk
zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Yang pertama, campuran air dan pewarna makanan. Ini dapat dilihat, ini teraduk dengan merata. Air dan pewarna makanan termasuk zat campuran homogen. Yang kedua yaitu gula. Gula dan air jika dicampurkan dapat dilihat, gula dan air tercampur secara merata. Gula dan air termasuk dalam campuran homogen. Yang ketiga adalah garam. Garam dan air jika dicampurkan dapat dilihat terlarut secara merata. Garam dan air termasuk dalam zat campuran homogen. Yang keempat yaitu minyak dan air. Minyak dan air tidak dapat tercampur secara merata. Walaupun tidak ada endapan, tapi minyak dan air tidak dapat menyatu. Jadi, minyak dan air termasuk dalam zat campuran heterogen. Yang kelima yaitu pasir dicampurkan air dapat dilihat di bawahnya terdapat endapan. Jadi, pasir dan air jika dicampurkan tidak dapat merata, termasuk dalam zat campuran heterogen. Yang keenam yaitu bubuk kopi dan air jika digabungkan tidak dapat tercampur secara merata. Bisa dilihat di bawah terdapat endapan. Jadi, kopi dan bubuk air jika dicampurkan tidak tercampur secara merata, termasuk dalam zat campuran heterogen. Dapat disimpulkan bahwa campuran air dengan gula, campuran air dengan garam, campuran air dengan pewarna makanan termasuk campuran homogen karena campuran tersebut dapat tercampur secara merata. Sedangkan campuran air dengan minyak, campuran air dengan pasir, campuran air dengan kopi bubuk tidak dapat tercampur dengan merata. Itu termasuk campuran heterogen. Sekian percobaan dari saya tentang zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa dicoba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.